Hari ini saya akan mencoba mempraktekkan penentuan massa jenis dan berat jenis suatu fluida. Di sini alat bahannya sudah tersedia. Ada 2 piknometer. Yang satu sudah terkalibrasi dan yang satu unkalibrasi, tidak terkalibrasi ya. Kemudian ada beker gelas 3, yang satu sudah terisi sampel metanol. Nah, ini sampel metanolnya sudah dipindahkan ke sini, dan aquades. Dan di sebelah sini ada sampel untuk pengukuran berat jenis. Ini merupakan sampel garam yang berbeda-beda konsentrasinya. Untuk berat jenis menggunakan aerometer atau hidrometer. Yang pertama adalah menimbang piknometer kosong yang sudah bersih dan kering. Ya. Kita timbang bobot kosongnya dulu menggunakan neraca analitik digital. Kemudian catat pikno kosong yang sudah kita timbang tadi, kita isi dengan sampel dulu ya. Karena ini sampel cairan yang mudah menguap, otomatis kita memasukkannya sampel dulu, bukan aquades dulu ya. Kecuali sampelnya seperti minyak, oli, itu baru kita menggunakan aquades dulu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan sampel menguap itu ketika kita masukkan ke pikno, dia cepat hilang ya. Kalau oli atau minyak goreng kita masukkan duluan, itu akan sulit hilang, dihilangkannya agak sukar gitu ya. Kita masukkan dulu. Ini agak jelek ini. Ini saja. Masukkan ke sini ya. Kita isi dengan sampel ya secara perlahan ya. Nah, kemudian sampel sudah penuh ya. Pastikan sampel itu sampai ketika kita tutup dia meluber di pipa kapiler pikno tersebut. Ini kita tutup sampai dia meluber. Nah, berarti pipa kapiler sudah terisi. Yang kedua, pastikan di pinggir-pinggirnya itu tidak ada gelembung ya, tidak ada gelembung. Kemudian kita lap dengan tisu. Pastikan tidak ada gelembung. Nah, ini sudah tidak ada gelembung. Kemudian kita timbang piknometer yang sudah berisi zat tadi, kemudian kita timbang sebagai bobot zat, bobot pikno plus zat ya. Lalu sampai dia stabil dulu. Lalu kita catat. Selanjutnya, pikno yang tadi diisi sampelnya kita kembalikan, kemudian piknonya kita isi dengan aquades dengan catatan piknonya harus bersih dan kering dulu ya. Kita isi dengan aquades untuk mencari tahu bobot pikno plus aquades. Kita isi secara pelan-pelan. Pikno yang tadi sudah kita isi aquades, kemudian kita lanjut ke penimbangan sebagai bobot pikno plus aquades. Lalu dicatat. Nanti kita lihat tabel pengamatannya. Nah, sekarang kita akan menghitung massa jenis dan berat jenis dari hasil praktikum yang didapatkan tadi. Di sini sudah ada data pengamatan. Data pengamatannya berupa penimbangan. Yang pertama, bobot piknometer plus aquades kita anggap sebagai M0A, itu sama dengan 44,9660 gram. Kemudian ada bobot piknometer plus zat cair, itu kita anggap sebagai M0X, bobotnya 40,2414. Ini maksudnya sampel si metanol yang tadi kita timbang ya. Dan terakhir ada bobot piknometer kosong, itu sebagai M0, bobotnya 21,0100 gram. Nah, berdasarkan data ini, kita bisa menghitung massa jenis menggunakan rumus massa jenis, yaitu rumusnya adalah, nah ini dia rho X atau massa jenis zat X. Di sini maksudnya metanol adalah M0X dikurang M0 per
M0A dikurang M0 dikali rho standar. Nah, rho standar yang kita pakai adalah acuan dari tabel di sini. Nah, dari tabel ini kita menggunakan yang 0,9965. Kita anggap itu sebagai rho standarnya ya, sebagai rho standarnya. Karena 0,9965 ini setelah kita ukur suhunya itu tepat di 27 derajat Celcius ya. Kemudian dari data tersebut kita bisa langsung memasukkan ke rumus massa jenis di bawah ini. Langsung kita masukkan sesuai tandanya ya, sehingga menghasilkan seperti ini ya. Jangan lupa dikali rho standar yang sesuai tabel di sini ya. Hasilnya adalah 0,8000 gram per mili. Kebetulan perhitungannya tepat ya, 0,8000 gram per mili. Selain untuk menghitung massa jenis, kita juga bisa menghitung berat jenis berdasarkan data di sini. Rumus berat jenis bedanya adalah tidak dikalikan dengan rho standar. Dia langsung M0X dikurang M0 per M0A dikurang M0. Atau bisa kita singkat BJX sama dengan MX per MA. Nah, ini rumusnya adalah ya, langsung kita masukkan hasil data penimbangannya ke sini tanpa dikali rho standarnya ya. Sehingga menghasilkan BJ-nya adalah 0,8028. Ingat, BJ itu tidak mempunyai satuan ya, tidak mempunyai satuan. Karena dari hasil pembagian gramnya saling menghilangkan. Makanya dalam materi BJ itu tidak berdimensi atau tidak memiliki satuan ya. Kemudian selain itu, selanjutnya kita dari kedua data di sini BJX dan rho X, kita bandingkan kembali dengan massa jenis standar si metanol itu sendiri, yaitu dari botol aslinya ya. Kita bandingkan ya. Misalkan salah satu dari hasil perhitungan tadi kita ambil yang rho X sama dengan 0,8000 gram per mili. Kemudian kita bandingkan dengan massa jenis si standar metanol yang dari botol asli. Di sini tertulis 0,7920. Kemudian selisihnya berapa? Selisihnya tinggal kita kurangi antara rho X yang 0,800 ini dikurangi rho metanol yang dari botol asli, yaitu 0,7920. Hasilnya adalah 0,0080 gram per mili. Nah, dari hasil ini kita bisa mengetahui ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama, mungkin ada faktor yang mempengaruhi dalam pengukuran tersebut ya. Sehingga menimbulkan pertanyaan, kenapa berbeda? Faktor apa yang mempengaruhinya? Mungkin teman-teman bisa mencari literatur tertentu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.